Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di podcast Bilik Mandiri PM Jurnalistik. Bersama saya, Biri Dharma. Jadi di sini kita akan bahas terkait dengan praktik kerja lapangan. Nah, praktik kerja lapangan sendiri merupakan suatu kegiatan yang menempatkan mahasiswa untuk terlibat ke dalam dunia usaha, dunia industri, ataupun dunia kerja lain. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber, seorang mahasiswa yang berhasil mendapatkan gelar Best Trainee di The Laguna Luxury Collection Resort and Spa Nusa Dua. Halo, apa kabar Kak? Halo, baik. Boleh perkenalan dulu Kak? Boleh, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ibu Sri Ayu Istri Pramudianikum, biasa dipanggil Pak. Oke Kak, paham. Jadi kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang akan aku ajuin ke kakaknya Kak ya. Oke, pertama-tama aku melihat nih di Instagram Bisnis PNB, itu ada kakak mendapatkan gelar The Best Trainee Part of the House ya Kak ya. Nah, aku pengen tahu sih apa sih itu The Best Trainee Part of the House itu Kak? Oke, untuk itu sebenarnya salah satu pencapaian dari seorang trainee atau seorang yang melakukan magang atau training di suatu perusahaan. Tapi kebetulan kalau misalnya di hotel itu training namanya anak training gitu. Mungkin kalau di tempat lain itu namanya intern atau anak magang. Jadi Best Trainee Heart of House sendiri itu merupakan salah satu gelar yang dimana gelar istilahnya gelar terbaik, anak training terbaik di bagian back office gitu. Jadi sebenarnya ada dua pemenang kalau di Laguna. Jadi ada yang heart of the house dan juga front of the house. Kalau yang front of the house itu mengikuti office, kemudian pokoknya yang di operational yang langsung engage to the guest. Misalnya heart of the house dia lebih ke belakang atau back office-nya, termasuk kulineri juga termasuk heart of the house gitu. Jadi heart itu termasuk dalam beverage-nya. Dan Ya. betul, lebih ke beverage, pokoknya yang nggak kelihatan di depan hotel gitu lah istilahnya. Oke, cukup menarik ya. Mungkin selanjutnya kakak bisa ceritain perjalanan kakak selama PKL ini sehingga kakak bisa dapat The Best Trainee. Kalau untuk perjalanan sebenarnya kalau di IB dulu itu program PKL-nya itu 3 bulan di zaman. Nah kemudian baru ini di angkatan adik kelas itu baru ini 6 bulan. Nah waktu itu karena hotel itu mostly namanya waktu atau jangka waktu PKL itu 6 bulan. Jadi mau nggak mau kita kan harus ambil resiko ya istilahnya. Jadi waktu itu aku ambil 6 bulan. Nah, terkait perjalanannya itu pasti ada lika-likunya untuk sampai di titik ini, dan aku sangat bersyukur sekali ternyata aku dianugerahi sama Tuhan menjadi seorang istri. Lika-likunya itu pasti yang pertama itu proses adaptasi. Karena kita kan dari waktu kuliah dan di lapangan sendiri itu beda. Jadi mungkin aku rasa yang aku dapat dari bangku kuliah itu cuma 30 kasih aja mungkin ya, seingatku. Tapi ternyata di lapangan itu banyak hal yang aku pelajarin, khususnya di section aku itu di Departemen Human Resources kan. Jadi proses asmi kemudian penyesuaian dengan kerjaan itu, apalagi kan di dunia hotel itu lebih bahasa Inggris ya. Mungkin kalau misalnya di AB itu kita lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, tapi di hotel mostly bahkan korespondensi kita semua pakai bahasa Inggris. Dan juga ada di Indonesia. Karena kan aku ambilnya 3 bulan kan, dia aku ambil 6 bulan, jadi waktu itu benar-benar aku harus bagi waktu antara aku PKL dengan aku buat laporan, kemudian buat TA juga, ya juga bimbingan. Oke, itu dia sedikit cerita dari kakaknya. Nah, dari cerita kakak itu kan ada kakak bilang lika-likunya Kak ya. Tentunya
di kali tersebut kita pasti perlu support lah atau dukungan dari orang lain. Nah mungkin ada dukungan nggak sih dari orang lain gitu, dan seberapa penting sih dukungan itu Kak? Terkait dukungan itu penting banget ya. Selain dari dukungan orang tua dan juga pembimbing juga, dosen pembimbing juga, kita juga harus punya support dari diri sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang, kita kan mau support orang lain, tapi belum tentu orang lain itu punya keinginan untuk di-support. Ya, kamu kamu harus semangat ya, tapi ternyata di dalam diri kamu itu nggak ada semangat. Jadi intinya kita itu support system terbaik itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Benar banget sih teman-teman. Apalagi support dari orang, misalnya ada support dari orang tua, itu bisa nambah kita juga kan semangat Iya, PKL ya. dari orang tua juga. Nah selain itu support dari diri kita sendiri juga itu penting juga, biar kita bisa menambah potensi diri kita. Nah untuk selanjutnya nih Kak, eh, setelah dengerin cerita kakak nih ya kan ini, kan kakak udah termasuk sukses lah ya, udah bisa dapat penghargaan best training ini. Nah kakak punya kasih kunci kesuksesan untuk meraih penghargaan tersebut? Kalau kunci kesuksesan, sebenarnya aku masih berproses. Jadi best training menurutku salah satu batu loncatan. Jadi menurutku aku juga nggak boleh puas sama penghargaan atau achievement. Kalau misalnya mungkin bukan kunci kesuksesan, lebih ke arah motivasi yang aku lakukan selama ini tuh aku punya satu motto. Jadi mottoku itu adalah ubah impossible jadi unpossible. Keren ya. Selanjutnya mungkin kakak bisa ngasih saran nih untuk teman-teman nih, mungkin ada yang lagi nyari PKL, ada yang sedang PKL nih Kak, biar lebih semangat. Boleh. Kalau misalnya untuk teman-teman yang mau nyari PKL itu silakan banget kalian cari tempat yang memang kalian inginkan dan memang kalian itu passion di sana. Jadi aku sarankan banget kalian nggak ikut-ikutan sama temennya nih, baru temennya misalnya di perusahaan A, kalian ikut nih ucup-ucup ke perusahaan A. Mungkin maksud kalian itu bagus supaya ada teman, tapi kalian juga harus ingat masa depan kita itu kita sendiri yang menentukan, dan kita sendiri juga punya jalan kesuksesannya masing-masing. Jadi enggak dulu 9 tambah 1 itu 10, tapi bisa aja kan 5 tambah 5 itu 10. Dan untuk teman-teman yang udah melaksanakan PKL, satu, be the best on yourself. Jangan jangan bersaing dengan orang lain, tapi bersainglah dengan diri kalian sendiri. Diri kalian yang sebelumnya kalian bisa berbahasa Inggris, tapi waktu kalian PKL itu kalian udah bisa berbahasa Inggris. That's a good motivation to yourself. Maksudku di sini adalah karena kalau misalnya kalian pengen bersaing sama orang lain, kalian selalu merasa nggak puas. Betul banget. Seperti kata pepatah ya Kak, baik jalan menuju Roma lah ya. Betul. Jadi jangan selalu kita nih teman, seperti yang Kakak bilang tadi, karena itu sendiri dilihat dari diri kita juga. Jadi jangan kita yang menentukan lah ya. Betul. Nah untuk selanjutnya, setelah kakak mendapatkan best training ini, apa sih harapan kedepannya kakak untuk diri kakak sendiri? Harapan kedepannya untuk diri aku sendiri ya, semoga nggak bisa puas sama apa yang aku dapatkan saat ini, dan semoga kita terus belajar. Dan satu lagi, nggak apa-apa kalian saat berproses nanti, nanti kalian buat salah itu nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak selalu berbuat kesalahan yang sama, dan juga jangan harus sering bertanya. Jadi yang pertama bertanya, intinya jangan malu untuk bertanya lah ya. Betul. Selanjutnya kan aku lihat nih kakak kan PKL di, ya ini bisa dibilang tempatnya bagus lah, Hotel Bintang 5.
ada tips nggak untuk teman-teman semua biar bisa kayak kakak gitu, bisa dapat tempat yang bagus untuk PKL nanti? Iya, ada sih. Jadi waktu itu kebetulan kalau boleh aku cerita sedikit. Jadi waktu itu aku kan mau cari PKL. Nah kebetulan pasti waktu kalian mau PKL nanti di-share tuh sama dosen buat bukaan di sini atau di hotel ini. Nah waktu itu aku kebetulan daftar di Sunrise. Nah kebetulan Sunrise sama di Laguna itu satu owner di beberapa. Jadi ada beberapa karyawan itu yang memang kompleks mereka itu kerja di dua. Nah kebetulan waktu ya aku ditawarin untuk dia benar karena waktu itu aku nggak bisa hal-hal ikut kan namanya training di sendiri secara terus satu waktunya. Nah saran aku kalau misalnya kalian mau training di hotel, kalian harus lebih improve bahasa Inggris kalian, kemudian juga sikap dan juga attitude pada saat kalian interview, dan yang terakhir kalian harus bertenang pada saat interview karena waktu interview itu adalah waktu yang benar-benar tepat banget bagi seorang interviewer atau seorang HR untuk menilai kalian itu. Jadi ketenangan dan juga positif itu termasuk salah satu kuncinya. Tadi kan kakaknya bilang interview ya kayaknya tuh. Kalau dari kakak, menurut kakak interviewnya tuh seperti apa ya? Menurut kakak sulit nggak? Kalau dibilang kesulitan sama kemudahan setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Kalau bagiku cukup challenging karena kebetulan aku di interview berarti 1 jam plus tes. Dan Ya isi tulis komputer. Ya. Oke, mungkin selanjutnya ini yang terakhir kak. Tadi kan tips saran. Sekarang bisa sih boleh ngasih kakak kasih kata motivasi nih buat teman-teman biar lebih termotivasi lagi dalam hidupnya. Boleh. Seperti yang sebelumnya aku bilang, ubah kata impossible jadi unimpossible karena di dunia ini nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Kalian harus punya atau percaya diri sama jalan yang kalian pilih. Ya kalian PKL di tempat oke, coba aja karena kita nggak tahu mungkin tempat itu bagus, ya kan? Dan nggak melulu ikut sama teman itu bagus. Jadi intinya you have your own journey and have your own success. Wah, keren banget kata-kata dari kakak. Semoga teman-teman semua bisa termotivasi dan bisa mengikuti jalan kakaknya sehingga bisa memperoleh penghargaan yang cukup menarik, bahkan sangat menarik dan luar biasa ini. Mungkin segitu aja dulu kak perbincangan kita tentang praktik penyadapan ini. Pesan aku untuk pemirsa yang lagi nonton, jangan terpaut pada hasilnya, tapi nikmatin prosesnya karena hasil itu anak bonus ya kak. Betul. Tetap semangat khususnya untuk mahasiswa yang sedang PKL atau sedang mempersiapkan diri untuk PKL. Dan sampai jumpa di podcast Bilik Mandiri selanjutnya. Ya. Bye.